Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Febrianti pada mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Kali ini kita sudah masuk pertemuan sesi kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu pengetahuan sosial dan mata pelajaran lainnya. Dalam sekolah dasar, seperti kita ketahui, sudah bersifat tematik, sehingga anak sudah tidak lagi diajarkan per subjek atau per mata pelajaran, tetapi sudah berbentuk tema, sehingga kaitannya sangat erat bahwa kita dapat melihat bagaimana hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya dalam konsep tematik. Kemampuan akhir yang diharapkan kalian mampu menggambarkan keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran yang lainnya. Maka yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah gambaran umum dan karakteristik PKN serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di sekolah dasar. Yang kedua terkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS, dan yang terakhir hubungan mata pelajaran studi bidang lainnya dengan PKN. Yang pertama kita ketahui bahwa siswa sekolah dasar masih berpikir secara holistik atau menyeluruh, belum fragmentasi atau berfragmen-fragmen seperti yang sudah dilakukan atau sudah bisa difikirkan oleh orang dewasa, sehingga pembelajaran tematik lebih memudahkan mereka dalam menyerap proses pembelajaran. Keterkaitan IPS dengan kewarganegaraan juga pernah dibahas dalam konsep dasar PKN dan IPS juga, bahwa memang kedua mata pelajaran ini saling berhubungan. Di beberapa negara mata pelajaran ini bahkan digabungkan, biasanya bernama social studies atau social science dan lain sebagainya. Dan hubungan mata pelajaran yang lainnya bisa dilihat dari proses pembelajarannya atau modelnya seperti connected, webbed, atau integrated. Gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di sekolah dasar. Hakikat bidang studi PKN. Pada dasarnya memang pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memang multidisiplin, multifaset, di mana kalian bukan hanya belajar tentang kewarganegaraan saja, tetapi kalian bisa mendapatkan pembelajaran tentang hukum, tentang politik, tentang sosiologi, tentang antropologi, sejarah, dan lain sebagainya. PKN adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari bagi para mahasiswa, siswa, baik sebagai individu, sebagai calon guru atau pendidik, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karakteristik bidang studi PKN, maka melalui mata pelajaran PKN menuntut lahirnya warga negara dan warga masyarakat yang Pancasila, beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengetahui dan memahami dengan hak-hak dan kewajibannya yang didasari oleh kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat, baik untuk dirinya maupun bagi orang lain, tidak mencemari air atau lingkungan, dan tidak juga merusak lingkungan. Jika pernah mendengar kata ini, think globally while act locally. Jadi kita harus berpikir secara global, tapi dengan berpikir secara global tidak menjadikan kita warga yang lupa akan nilai-nilai dan kearifan lokalnya, sehingga tetaplah berperilaku locally atau sebagai warga negara Indonesia walaupun kita dituntut untuk berpikir secara global. Manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk yang pertama melek hukum, melek politik, insan pembangunan atau memahami dan partisipasi dalam pembangunan nasional, dan terakhir memiliki sikap heroisme dan patriotisme. Kita juga sudah bahas di minggu kemarin, yaitu karakteristik PKN dengan paradigma yang baru terkait tentang demokrasi. Ada 3. Yang pertama civic intelligence, kecerdasan atau kepintaran warga negara. Civic responsibility, tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir adalah civic participation, bagaimana partisipasi Anda sebagai warga negara. Maka pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran sekolah dasar secara umum adalah mempelajari tentang pendidikan nilai dan moral dalam konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
pendidikan politik, walaupun dalam konsep pendidikan politiknya bukan hanya tentang politik secara praktis, tetapi bagaimana berdemokrasi, bagaimana menyampaikan pendapat secara arif dan bijaksana, bagaimana menyampaikan pendapat yang berbeda dengan teman dan menerimanya dengan baik dan lain sebagainya. Jadi konsep politik bukan hanya konsep yang terkait tentang kekuasaan, tetapi juga tentang demokrasi dan juga toleransi. Pendidikan kewarganegaraan juga dan pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Lalu bagaimana keterkaitan PKN dengan IPS? Dalam pembahasan kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu dibahas terlebih dahulu, antara lain adalah keterkaitan PKN dengan IPS, bagaimana keterkaitan itu terjadi. Yang kedua, konsep pembelajaran terpadu, dan yang ketiga, pembelajaran terpadu dalam pendidikan kewarganegaraan. Bidang studi PKN sesuai dengan hakikat dan karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan bidang studi lain, khususnya dengan IPS, karena memang IPS sosial gitu ya, yang berhubungan dengan manusia, sedangkan kewarganegaraan berhubungan dengan warga negara, yang memang tiap-tiap negara memiliki warga negara, bentuknya juga sosial, sehingga tentu ada keterkaitan yang erat antara IPS dengan pendidikan kewarganegaraan karena objeknya manusia. Konsep pembelajaran terpadu ini sebenarnya sudah dibahas mungkin, apalagi sekarang di kurikulum 2013 konsepnya sudah tematik, sehingga guru memang dituntut untuk berpikir secara holistik menyeluruh tema-tema apa saja yang memang sudah ditentukan oleh kurikulum, dan kalian bisa menyambungkannya. Contohnya sejarah dan geografi. Contohnya sejarah dan geografi yang sama-sama berkaitan dengan social science bisa dihubungkan. Misalnya dengan geografis bercerita tentang letak di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, daerah istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi, dan kita bisa gali terkait tentang sejarahnya yang ada di DI Yogyakarta. Maka bisa dikaitkan antara sejarah dengan geografi. Selanjutnya, pendidikan terpadu atau integrated approach atau pendekatan antar disiplin yang memang juga sudah dilakukan. Konsep pembelajaran terpadu memang pada dasarnya menitik beratkan pada beberapa prinsip di depan seperti yang bisa kalian lihat. Yang pertama, pembelajaran memang haruslah membantu anak untuk memperoleh pengetahuan secara utuh dan bermakna, terutama dalam membangun pengetahuannya dari struktur intelektual. Yang kedua, dalam belajar anak harus lebih banyak dilibatkan. Makanya biasanya melakukan beberapa metode atau model yang memang dekat dengan anak dalam daily activity-nya atau dalam kesehariannya. Yang ketiga, membantu anak untuk melakukan dan bekerja berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Dan yang terakhir, dengan menerapkan konsep dan pembelajaran terpadu tersebut, maka anak diharapkan tidak hanya merespon tanda-tanda yang disampaikan oleh guru, tetapi memperoleh dan mengembangkan pengalaman sensoriknya sendiri, guna kemampuan dasar anak untuk memiliki kemampuan pembelajaran yang abstrak. Sebelum abstrak, dia harus memiliki memang kemampuan dari segi yang lebih konkret. Sebagai suatu proses pembelajaran terpadu, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berpusat pada anak. Jangan sampai teacher center learning gitu ya, tapi sekarang sudah beralih menjadi student center, di mana haruslah berpusat pada anak. Memberi pengalaman langsung kepada anak yang sangat kontekstual. Yang ketiga, pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas karena sudah berbentuk tema. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, lalu bersifat luas. Dan terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai kebutuhan anak. PKN dan pembelajaran terpadu. Bidang studi PKN dilihat dari hakikat dan sifat-sifat sebagai program pendidikan memang telah memiliki sifat-sifat keterpaduan. Bidang studi lainnya seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. IPA sebenarnya juga memang bisa dihubungkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Kalian juga lebih dimudahkan karena dalam buku pegangan guru dalam kurikulum 2013 sebenarnya sudah terlihat jelas tema-tema yang akan diajarkan oleh kalian kepada peserta didik, sehingga akan lebih mudah untuk kalian merangkai metode atau model apa yang dapat digunakan untuk membelajarkan tema-tema yang sudah ditentukan.
Misalnya, jika kalian berpikiran saya dan Bu Husnul akan mengajar bersama-sama di depan kelas, kira-kira penilaian apa yang bisa dinilai? Bisa jadi saya sebagai dosen kewarganegaraan bisa menilai Anda dari segi pengetahuan tentang warga negaranya dalam konteks berdebat. Bu Husnul dari segi bahasa Indonesia bisa melihat Anda dari segi kebahasaan, pemilihan diksi, argumentasi yang kuat dari segi bahasanya, sehingga PKN dan mata pelajaran yang lain tentu juga sangat bisa dihubungkan satu sama lainnya karena memang sifatnya multifaset atau multidisiplin tadi. Terima kasih, kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.